3. Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Jadi apa yang sudah kita bicarakan tadi ya, di dalam kita berikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita, termasuk pada orang tua kita, pada saudara kita. Ya tentu yang orang tua saudara ini kan ada syarat-syaratnya ya, ada syarat-syaratnya tadi ya. Ini tentu kalau kita melihat daripada soal ini, kewajiban ini, ya tentu para ulama fikih itu punya pendapat ini adalah karena adanya sabda Nabi besar Muhammad SAW, di mana ini hadis dari Jabir ya. An Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala abda'u bi nafsika wa tasaddaq 'alaiha fa in fadala say'un fali ahlika fa in fadala an ahlika say'un falidhi qarabatika fa in fadala an dhi qarabatika say'un wa hakada baina yadaika wa an yaminika wa an shimalika. Ini hadisnya seperti ini ya. Di mana pengertiannya kurang lebih adalah begini. Mulailah menafkahkan itu buat dirimu sendiri ya, dari dirimu sendiri ya. Jadi nafkah itu ya, kita mencari rezeki itu ya memang untuk utamanya ya adalah untuk menafkahi diri sendiri kan Mas. Ya kebutuhan diri kita kan ya macam-macam kan ya, untuk kebutuhan makan, minum gitu kan Mas. Ya kebutuhan yang lainnya kan. Maka kalau ini dari pendapat itu berlebih ya, maka nafkahilah untuk ahlimu ya. Ahlimu ini kan ya, istri, anak itu ya, itu urutannya ya. Jadi urutan menafkahi itu sebetulnya ya menafkahi diri sendiri. Kemudian kalau kita sudah punya istri ya menafkahi istri gitu kan. Kalau kita sudah punya anak ya menafkahi anak gitu kan ya. Istri, anak. Dan selanjutnya adalah jika berlebih lagi, artinya masih ada kelebihan ya dari kebutuhan yang pokok itu, baru dilanjutkan lagi untuk kerabatmu gitu ya. Kerabat itu ya, termasuk kerabat itu ya orang tua gitu kan. Karena kalau kita sudah berpisah dengan orang tua itu kan, orang tua itu dianggap sebagai kerabat ya. Seperti saudara gitu kan. Artinya bukan di luar tanggung jawabnya kita sebetulnya gitu kan, kalau kita sudah berpisah dengan orang tua. Ya waktu kita menjadi anak-anak kan menjadi tanggung jawabnya orang tua, tapi kalau kita sudah menikah kan menjadi tanggung jawabnya masing-masing gitu kan Mas. Ya kan begitu. Jadi artinya kalau kita punya penghasilan, pendapatannya masih punya kelebihan di dalam memberikan nafkah untuk istri, anak gitu kan. Dan kalau orang tuanya tadi yang kita sering bahas, kalau orang tua kita sudah tidak mampu atau mertua kita sudah tidak mampu, tidak ada penghasilan ya kita punya kewajiban untuk memberikan nafkah atau memperhatikan orang tua itu sendiri, termasuk saudara, namanya kerabat kan saudara. Kalau ini semua sudah tercukupi semua gitu kan, artinya ini sangat luar biasa ini kalau kita ngomong hadis ini. Kalau arti luar biasa itu kalau umatnya bisa menjalankan ya. Karena kalau kita masih punya kelebihan lagi dari apa yang sudah kita berikan, kemudian diberikan juga kepada ya orang-orang yang ada di antaramu. Orang-orang ada di antaramu itu ya bisa sahabat, bisa teman gitu kan Mas. Ya
yang sebelah kananmu, sebelah kirimu. Nah ini kan dalam hadis ini kan begitu. Ya, artinya tetangga kiri, tetangga kanan, depan, belakang. Bayangin deh kalau itu bisa seperti itu, kira-kira masyarakat jadi makmur enggak ya? Ya kan? Artinya tidak ada orang yang kekurangan makan gitu, tetangganya sampai nggak makan. Kan sekarang ini kan banyak kan, namanya di daerah-daerah sekarang ini yang di perkotaan atau pinggir-pinggir kota, itu kan banyak yang sudah ya lu gue lah gitu kan. Ya kan Mas? Ya kalau kamu nggak bisa makan ya salamu diri, nggak usaha gitu kan. Padahal satu sisi kita punya kelebihan yang lebih ya. Ya kita ngomong yang punya kelebihan ya, kalau nggak punya kelebihan ya beda lagi. Ya padahal itu punya satu hal yang menjadi kita ya untuk membantu orang-orang seperti itu, gitu kan? Menjadi sedekah, gitu kan Mas? Nafkah sedekah ini ya maksudnya sama ya. Kayak kita ngomong di sini kan dengan istri, anak dan orang tua kan ya, sedekah ini artinya nafkah gitu ya. Kalau tetangga-tetangga ini ya boleh dikatakan sedekah juga boleh gitu ya, nafkah juga boleh. Nafkah itu kan sebenarnya kan memberikan sesuatu gitu kan, berdoa karena sedekah. Maka dalam hadis ini kan disebut juga sebetulnya adalah fatasoddaqo ya, artinya sedekah ya. Ya kalau ini dilakukan ya memang benar ya. Di dalam kita bermasyarakat ya mestinya aman gitu kan Mas. Iya enggak? Nah, coba ya, kalau kita songong sama tetangga kita gitu ya. Ngerti songong? Ya songong, sombong ya, jarang memperhatikan pada orang yang sengsara gitu ya Mas, yang tetangga kita yang sedang punya kekurangan ya, sedang sengsara lah. Kalau kita sering memperhatikan ya walaupun tidak tiap hari, tidak harus tiap minggu ya, artinya ada perhatian gitu kan ya. Kalau kita memberikan sesuatu, kalau kita sedang punya kelebihan lah, tetangga yang seperti ini tuh akan merasa pasti loh ya, orang yang sedang sengsara itu kalau ditolong itu kan senangnya luar biasa ya Mas, bangganya masa ampun ya. Kita sudah pernah merasakan mungkin ya pada saat kita perlu bantuan ya, sedang tidak punya duit, apalagi kalau urusan duit nih ya, mau beli rokok aja sudah uangnya entek. Udah apa-apa, ini bukan promosi ya Mas ya, ini kan lagi ngomong ya. Kita kadang-kadang lagi pengen sesuatu ya, anggap aja tadi pengen merokok aja nggak punya duit nih. Nyari-nyari udah entek semua duitnya gitu ya, gajiannya belum tiba lagi, masih tanggal nanggung gitu ya. Ada juga untuk beli beras gitu kan. Kalau ini dibelikan rokok nanti berasnya nggak bisa beli gitu ya Mas. Ada tetangga yang apian ya, tuh lagi guru-guru kasih rokok nih Mas, ngerokok. Wis semono bagane masa ampun loh. Ya kan? Ya kan, ya enggak. Walaupun satu barang yang ya dalam hukum Islam itu kan ya macam-macam, ini yang mengatakan makruh ya ada, ya mengatakan haram ya ada, yang mengatakan tidak apa-apa ya ada gitu ya. Ya kita nggak ngomong hukum kalau ini ya. Wis monggo nanti ini itu. Yang saya ingin katakan dia adalah walaupun pemberiannya itu hanya sekedar sebatang rokok loh, yang tidak ya nilainya tidak seberapa. Tapi pada saat orang itu sedang tidak mempunyai kemampuan, ini kan menjadi satu kebanggaan yang luar biasa. Dari hanya ya sebatang rokok ini saja ya, sebagai pertemanan kita, gitu ya, sebagai tetangga. Ini bisa menyebabkan orang itu iso belani toh pati jiworogo loh Mas. Loh, ini kadang-kadang yang tidak kita sadari loh. Ya. Coba
kita pernah mungkin ada satu peristiwa atau apalah, atau mungkin terjadi pada diri kita sendiri. Seandainya teman kita itu yang pernah berbuat baik pada kita, walaupun berbuat baik itu hanya sekedar, ya itu tadi yang saya sampaikan, hanya sedikit berbuat baik. Tapi misalnya teman kita itu ada orang yang mengancam, yang menyakiti, loh kita iso bela mati-matian loh, ya kan, karena merasa teman, gitu kan. Maka coba bayangin aja kalau terjadinya, sebetulnya ya yang namanya pertemanan itu kalau kita perhatikan itu yang terjadinya tawuran apa dan sebagainya itu kan sebetulnya kan karena sebab pertemanan itu kan, ya kan? Saling membela gitu loh. Ya. Kelompok ini terancam oleh kelompok yang lain. Kadang-kadang jiwa melayang loh, goro-goro hanya sekedar, ya bukan sekedar, goro-goro pertemanan. Karena goro-goro apa sebetulnya? Sesuatu hal kebaikan. Walaupun sedikit, ya kan memberikan sesuatu kebaikan itu kan, ya memberi makanan misalnya di saat kita sedang membutuhkan, walaupun bukan menjadi seorang teman, ibarat sebagai tetangga misalnya, karena merasa bahwa si A itu baik, pernah menolong. Coba kalau sampai terjadi sesuatu hal di orang tersebut, artinya orang yang pernah memberi ini, tetangga ini yang pernah merasa kehutangan budi, gitu kan Mas istilahnya. Tidak mungkin akan diam saja, tidak mungkin. Oh, menungso itu punya rasa, punya rumongso. Nah, orang Jawa bilang gitu ya, rasa rumongso. Dalam bahasa Indonesia apa itu ya? Ya punya rasa, punya ya apa ya, rasa rumongso ini, rasa dan terima kasih gitu kan. Terima kasih diperhatikan gitu kan. Maka kalau ada sesuatu pasti akan membela. Ini yang kadang-kadang di luar daripada perkiraan kita, ya, perkiraan kita. Maka itu tadi kembali pada masalah menafkahi ya. Jadi kembali pada pertanyaannya Mas Aji itu apa, Bapak Aji itu ya. Jadi boleh ya, artinya menyatukan pendapatan daripada suami sama istri itu boleh. Ya, asal sesuai dengan kesepakatannya mereka berdua. Menggunakannya silakan, mengambil sendiri ya juga boleh, asal sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Artinya walaupun tidak izin C misalnya gitu ya boleh. Asal yang penting ilmu salingnya itu yang dipakai gitu kan, saling mengerti, saling memahami. Ya. Intinya kembali lagi, intinya bahwa suami istri itu atau berumah tangga itu yang paling utama adalah punya rasa saling. Nah itu yang paling inti di situ sebetulnya ya. Dari sekian ini banyak ini ya. Kenapa urusannya rumah tangga itu kan tidak hanya sekedar nafkah ya, memberikan nafkah kan enggak. Tapi kalau semuanya saling, ini akan rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang bahagia, yang pasti ya menjadi rumah tangga yang harmonis gitu kan. Anak-anaknya ya mesti anak-anak yang ya menjadi anak yang baik, yang soleh-soleha gitu kan. Karena semuanya karena udah ngomong saling tuh ada selesai sebetulnya ya. Apa sih yang tidak bisa dipahami kalau kita tidak menggunakan istilah saling ini? Semuanya akan penak-penak saja gitu kan. Kan begitu. Beda kalau kita menggunakan egois, rasa emosi dan lain sebagainya. Nah, itu udah alamat bahwa dalam rumah tangga apalagi urusan dengan nafkah itu ya alamat akan menjadi hal yang bisa menyebabkan satu perceraian, menyebabkan satu ya pertikaian dan seterusnya. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, ya, demikian, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Ya. Terima kasih. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.